Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang cara terbaik untuk menjawab panggilan Allah. Refleksi ini berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita mau melihat bagaimana Maria, Bunda Yesus, Maria, Bunda kita, menjawab panggilan Allah, menjawab tawaran Allah, menjawab rencana Allah. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, tahap pertama adalah bahwa Allah lah yang memulai. Allah lah yang memanggil kita. Allah lah yang mengambil inisiatif. Jadi itu adalah Allah punya rencana untuk kita kalian. Nah, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 ini, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk pergi ke Nazaret, sebuah kota kecil di tanah suci. Nah, Allah menawarkan kepada Maria. Nah, saya biasanya lebih suka itu mereka mengungkapkan dalam bahasa Inggris yang sedikit menyentuh kalau saya mendengarnya. Kalau diungkapkan begini, "Can you give me a man?" Ini adalah satu ungkapan besar bahwa apakah Anda bisa memberi saya seorang laki-laki. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, ini sebuah tawaran yang besar kepada Maria. Maria sendiri juga kalau kita lihat dalam Injil itu terkejut. Wah, panggilannya seperti ini. Tapi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah rencana Allah, itulah panggilan Allah, itulah inisiatif Allah untuk Maria. Apakah engkau bersedia untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Saudara dan saudari yang terkasih, itulah tahap pertama, bahwa Allah lah yang memulai, bahwa Allah lah yang memiliki inisiatif, bahwa Allah lah yang menawarkan rencana itu kepada Maria. Tahap yang kedua, apa yang Maria lakukan? Saudara dan saudari yang terkasih, Maria masuk ke dalam permenungan, merenungkan panggilan Allah itu. Apa arti semuanya ini? Saudara dan saudari yang terkasih, itu reaksi hidup manusia, bahwa Maria itu adalah seorang gadis sederhana, tetapi ia tidak langsung menolak, ia juga tidak langsung menerima. Yang ia lakukan adalah merefleksikannya, kemudian mengungkapkan pertanyaan yang paling bagus. Nah, itu kita juga bisa meniru, kita juga bisa meneladani apa yang Maria lakukan. Nah, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 34, Maria mengungkapkan perasaannya begini. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Sebab saya belum mempunyai suami. Saya belum memiliki suami. Saudara dan saudari, ini adalah suatu permenungan yang cukup mendalam. Karena itu menyangkut hal yang besar. Bagaimana bisa melahirkan seorang anak laki-laki kalau dia tidak punya suami. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita merefleksikan semuanya itu untuk pribadi kita. Kadang apa mungkin bisa terjadi? Ini secara manusiawi mustahil,
secara manusiawi tidak masuk akal. Dan Maria itu pertanyaan seperti itu, mana bisa ini bisa melahirkan seorang anak laki-laki kalau saya tidak memiliki suami, saya tidak bersuami. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam permenungan yang seperti itu, Allah datang. Allah memberitahukan kepada Maria bahwa jangan takut, jangan cemas, sebab Allah Roh Kudus yang akan memberikan rahmat kepadamu. Allah Roh Kudus yang akan menaungi diri Anda, sehingga anak yang akan Maria lahirkan itu bukan kehendak manusia, bukan kehendak seorang laki-laki biasa, tapi itu adalah kehendak Allah sendiri. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah tahap yang kedua. Tahap pertama adalah panggilan Allah, tahap yang kedua adalah bagaimana kita merenungkan panggilan itu. Nah, tahap yang ketiga itu adalah jawaban ya terhadap panggilan Allah itu. Jadi Maria memberikan jawaban ya terhadap tawaran Allah itu, terhadap rencana Allah itu, terhadap panggilan Allah itu. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, Maria mengungkapkan hal ini. Ini yang membuat saya itu sangat menyentuh. Bagaimana dalam refleksinya yang mendalam, akhirnya dia memberikan satu jawaban yang sungguh bermakna, yang memiliki arti yang mendalam. Dibilang begini, itu dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya. Ini adalah satu kepasrahan penuh kepada kehendak Allah. Ya, untuk menerima tawaran Allah. Ya, untuk menjawabi kehendak Allah. Dan ya, untuk menjalankannya. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita menjawab ya, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, saudara dan saudari, itu Maria mengetahui konsekuensinya. Bagaimana nanti kata Yosef? Itu tunangannya. Bagaimana kata orang tuanya? Bagaimana kata seluruh orang di kampung? Konsekuensinya berat. Tetapi saudara dan saudari, berdasarkan jawaban yang ia berikan, ia memberikan seluruh dirinya kepada kehendak Allah. Memberikan jawaban yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya sendiri. Sekarang kita masuk kepada tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu adalah menghidupi dan melaksanakan kehendak Allah. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, menjawab ya, itu sudah selesai. Tetapi sekarang bagaimana melaksanakan konsekuensi dari jawaban ya itu? Yaitu pertama sekali harus menghidupi. Bagaimana kita harus menghidupi apa yang kita sudah janjikan. Maria sudah memberikan jawaban ya. Ya untuk menerima, ya untuk menghidupi, dan sekarang ini harus menjalankannya. Nah, bagaimana Maria menjalankannya? Apakah dia menjalankannya sesuai dengan kehendaknya sendiri? Tidak. Maria justru menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang Maria selalu percaya, bahwa Allah lah yang memulai. Dia sendirilah yang akan mengakhirinya.
Jadi sulit apapun di dalam kehidupannya, pasti Allah akan menuntun dia untuk melewati semuanya. Saudara dan saudari yang terkasih, Maria sungguh percaya pada kehendak Allah. Makanya berdasarkan panggilan, suara hati dan juga panggilan Allah, dia melakukannya semuanya itu dengan hati yang lapang melakukannya. Jadi atau kita bisa mengutip bahasa-bahasa Yesus ketika Yesus mau menghadapi penyaliban, dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi saudara dan saudari, kita berjuang, tetapi pada akhirnya bahwa perjuangan Anda berusaha, tetapi ternyata Allah menghendaki seperti ini. Maka apa yang kita harus buat? Ya biarkanlah kehendaknya terjadi. Kalau ini memang kehendaknya, ini adalah kehendak Allah, ini adalah rencana Allah, ini adalah panggilan Allah, ini adalah inisiatif Allah, maka Allah akan menyelesaikannya. Tetapi kita harus pasrah kepada kehendak-Nya. Kadang-kadang kita harus butuh rendah hati. Kadang-kadang juga kita harus menghadapi tantangan. Mungkin omongan orang begini atau begitu, tapi semuanya itu bukan untuk merusakkan Anda, tetapi mau membantu. Maria juga mengalami hal yang sama. Saudara dan saudari, bayangkan saja seorang gadis sederhana akhirnya rela menjadi ibu Tuhan. Akhirnya bisa menerima Tuhan di dalam dirinya selama 9 bulan sebelum berikan kepada dunia. Jadi saudara dan saudari, saya mau katakan di sini bahwa bagaimana Maria menjawab panggilan Allah menjadi orang yang terpenting, bekerja sama dengan Allah untuk bisa mengandung Allah itu sendiri, dan akhirnya memberikan kepada dunia, kita semua, Anda dan saya. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, ketika Anda masih ragu tentang panggilan hidup Anda, ikutilah tahap-tahap ini. Pertama sekali bahwa Allah yang memulai, Allah yang memanggil. Sudah itu yang kedua itu, bawakanlah ke dalam permenungan, meditasi Anda, dan ungkapkanlah hati Anda kepada Allah. Apa yang Allah mau dari saya? Kalau itu betul-betul kehendak Allah, jawablah ya. Karena Allah menanti jawaban dari Anda. Anda menjawab ya, Allah akan memberikan jalan. Kemudian tahap yang keempat adalah menghidupi dan melaksanakan kehendak Allah. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi. Allah yang memulai dan Dia sendiri yang akan mengakhirinya. Akhirnya saudara dan saudari, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Semoga ini membantu Anda. Dan untuk Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan mungkin juga bisa klik di bell sehingga Anda tidak akan ketinggalan video-video yang lain. Tuhan memberkati.